Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hafifah dari Prodi D3 Radiologi Fakultas Ilmu Kesehatan. Iya. Jadi maksud kami rame-rame itu Ber- datang ke sini Berrombongan, berkelompok ya. Datang ke sini itu mau tanya, mau wawancara Hmm. RA dari Kak Aisyah. Oh gitu. Ya. Ada sekitar 10 pertanyaan gitu. Ya, nggih. Mau nanya nama ibunya siapa? Nama saya cukup singkat Suwarti. Saya udah tua. Oh, saya pensiun jadi guru aja udah mau 7 tahun. Oh, berarti sebelumnya ibu? Ya, saya guru. Nggih. Guru. Saya guru di SD. Nggih. Cuma masa pekerja saya ngajar cuma 42 tahun. Lama ya, Bu? Karena dulu saya sejak usia 19 tahun itu sudah jadi guru. Nah, dan selama itu yang paling lama saya ngajar di Muhammadiyah. Ya. Jadi sebelumnya di Ya, saya kan guru PNS ya, diangkat oleh pemerintah. Terus selama 16 tahun saya ngajar di sekolah negeri. Ketika itu Muhammadiyah membutuhkan guru karena kekurangan guru di Muhammadiyah. Ada kekosongan banyak sekali itu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Akhirnya saya ditawari mau nggak bantu ke Muhammadiyah. Sebetulnya saya juga agak berat karena adaptasinya toh Mbak. Ketika di SD negeri kan dulu belum banyak orang yang pakai baju muslim ya. Termasuk saya, seragam ya pakai rok pendek biasa. Tapi ketika mau masuk ke sekolah Muhammadiyah kan harus berubah semua, dari segi pakaian, dari misalnya juga kebiasaan itu. Akhirnya tapi saya bismillah karena saya dari kalangan keluarga saya juga Muhammadiyah. Saya banyak mendapat dorongan, kapan lagi mau bantu Muhammadiyah, tidak sekarang ya. Terus saya mutasi masuk di Muhammadiyah sejak tahun 94 ya sampai tahun 12. Terus menjelang pensiun kurang 7 tahun saya diminta kembali ke dinas pendidikan, ke pusat ya, Pemkot, itu kembali ke sekolah negeri lagi. Jadi yang lama kerja di Muhammadiyah. Pensiunnya berarti di tahun 2018 ya? 19 ya. Pensiun di 19. Usianya hampir 67. Oh, ini udah setuju saya. Iya Ibu, hitungannya kali. Ibu boleh nggak ceritain sedikit mengenai latar belakang Ibu itu baik di perjalanan awal dari mengenal Muhammadiyah? Ya. Kalau mengenal Muhammadiyah, nah, ibaratnya saya sejak lahir udah kenal Muhammadiyah. Nah, karena apa? Karena orang tua saya itu bekerja di lingkup Muhammadiyah. Bapak itu dulu kerjanya di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Kebetulan bapak itu yang ngurusi asramanya. Asrama santrinya tuh. Terus ibu saya itu juga bagian dapurnya menyediakan jadi ibaratnya saya sejak lahir udah kenal Muhammadiyah, nyanyian Muhammadiyah itu udah tahu walaupun saya belum sekolah tuh. Jadi Ibu Terus lingkupnya kan kita tinggal di kompleknya Muhammadiyah. Kalau jenengan tahu sekarang ada di pojok, sekarang jadi asrama Mu'alimin Wirobrajan itu, pojok lapangan Mancasan. Nah itu lingkupnya semua kan yang tinggal di situ kan yang kerja di Muhammadiyah. Jadi udah Pak Syafi'i Ma'arif itu dulu tinggalnya di situ. Jadi udah kenal Muhammadiyah itu udah lahir ibaratnya. Kak, jadi kalau ngomong aktifnya di ke Muhammadiyah Oh, kalau aktifnya saya terjun aktif sebagai pengurus ya. Sebagai pengurus itu tahun berapa ya? Ya kurang lebih tahun 90-an, Mbak. 90-an. Karena apa? Karena ketika itu kan anak-anak saya masih kecil.
Kalau pagi saya kerja sampai jam 2, kalau sore untuk kegiatan keluar Aisyah itu kan untuk ninggal anak. Ketika itu suami belum mengizinkan boleh keluar kalau anak-anaknya udah gede. Ya, kurang lebih anak saya masuk TK, anak saya yang ini tadi masuk TK itu tahun 90-an saya baru ya benar-benar ya terjun aktif di Aisyah. Kalau jabatan ibu yang pernah ibu dapetin, terus yang sedang diamanahin dan sekarang ini. Oh yeah. Saya ya pertama masuk kan kita cuma sebagai anggota biasa, yaitu kemudian setelah saya jadi pengurus, kalau di Aisyah kan istilahnya bukan pengurus tapi pimpinan ya, pimpinan. Itu mulai jadi bendahara. Ketika itu bendahara 2, 5 tahun, kemudian naik jadi bendahara 1, 5 tahun, naik lagi bendahara 1 lagi, 5 tahun lagi, terus ini kepengurusan yang keempat. Jadi ini masuk tahun 20 ya Mbak ya, kan satu periode kan 5 tahun ya ini. Sekarang saya di ketua 2. Kalau pertama diangkat jadi bendahara itu sekitar tahun berapa nih? Tahun berapa ya Mbak? Ya sekarang 2005. tahun 25, kalau dikurangi 15 berapa, tahun 10 2010 ya, 2010 ya 2008an lah, 2008 ya, Belum lahir. 2008. Belum lahir ya. Udah ada beberapa Dua tahun dari itu. tahun baru. Motivasi ibu untuk tetap berkhidmat di kemuhammadiyaan hingga saat ini Ya. itu seperti apa? Motivasi saya pertama tentu sebagai lahan ibadah. Nah, ya, sebagai lahan ibadah, sebagai lahan perjuangan, ya. Terus yang jelas itu untuk syiar. Ya. Kebetulan Mbak, saya tinggal di sini kan bukan orang asli sini. Itu asli mana? Aslinya kota. Oh. Ya. Aslinya kota, Bukisan situ. Kampung di sini itu termasuk kampung misionaris. Ini lahan-lahan untuk apa namanya, penyiaran agama Nasrani. Ya awal-awalnya cuma mendirikan itu majelis taklim itu. Kemudian lama-lama berkembang, kami dengan teman-teman mendirikan TK Aba. Iya. Itu programnya. Iya, itu pertama itu Mbak, motivasinya karena merasa tertantang dengan kondisi lingkungan. Gitu. Kalau program yang sudah dilaksanakan oleh mereka itu sebelumnya ada nggak Bu, kecuali yang ABA tadi, program ABA? Sebelum program ABA ada? Di lingkungan sini Heeh. nggak ada Mbak, karena yang sewu di sini itu ya adanya Aisyah masuk ke sini ya. Dengan adanya saya masuk di sini. Oh, Yeah. jadi kalau misalkan ini yang dari sananya ada program lain kecuali Oh, ABA? kalau di organisasi sendiri yang programnya itu yang rutin ya, yang rutin dilaksanakan itu apa, santunan ya, santunan anak yatim, kemudian itu bantuan biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu, kemudian ada juga santunan duafa kalau Ramadan itu, Ramadan duafa terutama yang lansia. Kemudian ada lagi pasar amal. Oh, pasar amal. Pasar amal itu nanti Ramadan juga. Setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Itu konsepnya gimana? Pasar amal itu konsepnya ya kayak pasar murah itu Mbak. Yang jelas itu sedikit kita itu bisa membantu masyarakat yang nyun sewu, yang ada di tingkat menengah ke bawah, terutama yang miskin, yang duafa, yaitu. Kemudian mungkin kalau ada yang keluarga yang punya anak yatim, itu konsepnya itu kita sebetulnya tidak pure beramal enggak Mbak, tapi juga seperti pasar, jual beli. Tapi misalnya itu satu paket sembako itu harganya
90.000 gitu ya. Itu nanti mereka cuma membayar 15.000. Oh, lumayan. Jauh. Jauh. Itu tiap Ramadan. Nanti bergilir ya ini se-Ngesti Harja. Banyak. Se-PRA. Kalau selama menjabat ini Bu ya, Iya. momen yang paling berkesan atau yang paling menantang yang pernah Ibu hadapi dalam mengurus organisasi? Itu nek yang menantang itu ya gini Mbak, kadang kita kan melihat langsung terjun di masyarakat ya, langsung terjun di masyarakat dengan kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini ya, itu banyak apa namanya kenakalan anak-anak remaja. Kemudian sekarang kan kalau di sini kan daerah pinggir tuh Mbak, kota enggak, desa juga enggak. Itu yang sangat rawan. Apalagi di Ngesti Harjo ini rawan sekali dengan narkoba. Ya, Ngesti Harjo. Nah itu sehingga kita juga tertantang bagaimana kita bisa berperan serta untuk terutama dalam pendidikan remaja-remaja kita. Terus lagi kalau sekarang ya Mbak ya, sekarang saudara-saudara kita yang di seberang ya, itu juga sangat gigih. Jangan kalau udah saya tidak tutupi aja NU ya, NU itu kan sangat gigih. Gitu. Nah itu sekarang kita juga bagaimana kita tertantang untuk bisa merekrut, walaupun sebetulnya kita sama-sama Islam ya Mbak ya, sama-sama Islam, tapi di dalam pengamalannya ajaran Islam kan tetap beda, yang namanya Muhammadiyah dengan NU. Itu Kalau misalkan program untuk anak muda yang seperti itu tadi di sini udah ada yang menjalani belum? belum Mbak, karena apa? Di PRA saja kesulitan. Kita kaderisasi sekarang yang sangat sulit. Nah mungkin penjenengan ini dengan saya ngomong seperti ini kan jadi tahu kaderisasi Mbak dimanapun sekarang yang kesulitan. Karena apa? Dari anak-anaknya ibu-ibu Aisyah dan bapak-bapak Muhammadiyah aja banyak yang nggak mau kok mereka masuk di Muhammadiyah. Contohnya saya ya, saya kalau anak saya yang cewek dulu mau itu terjun masuk di Aisyah, tapi dikarenakan nggak ada teman, nggak ada teman, nggak ada teman, temannya cuma sedikit. Kalau yang misalnya yang mengadakan pertemuan, ini datang, ini enggak, ini datang, ini enggak, kan anak-anak lama-lama males ya. Kalau anak saya yang cowok, ya dia terpaksa karena dia kerja di Muhammadiyah. Harus tuntutan dosen kan harus kiprah di Muhammadiyah. Memang sekarang itu kok Mbak kaderisasi yang paling di mana-mana, tidak hanya di sini. Iya sih. Dari NA tahu nggak penjaringan? Apa itu? Jangan tidak tahu. NA itu ya remajanya Aisyah. NA itu pemudinya. NA itu N-nya Nasiatul. Nah, Ane Aisyah itu remajanya. Jadi sebelum masuk ke Aisyah, tahapannya itu mesti jadi anggota NA dulu. Tapi juga banyak yang tidak melalui anggota NA. Sekarang sulit kok nyari anggota NA. Iya tuh Ibu, tak kirain Nasihatul Aisyah itu tuh khusus untuk perempuan aja. Ya perempuan, tapi yang perempuan mudanya lah. Kalau pemudanya kan pemuda Muhammadiyah, ceweknya Nasihatul Aisyah. Berarti Bu ada potensi nggak ada penerus yang Muhammad ini kalau misalnya. Ya kalau itu dibiarkan, maka sekarang itu program utamanya gebrakannya baru kaderisasi. Kaderisasi utamanya dari lingkup keluarga Aisyah Muhammadiyah sendiri, ya anak-anaknya, cucu-cucunya.
Padahal kalau zaman dulu enggak, Mbak. Ketika zaman ibu saya dulu ya, kalau ibunya Aisyah ya anaknya otomatis NA. Ya, sekarang udah, sekarang banyak sekali organisasi toh. Nah, adanya partai politik itu juga pengaruh. Anak-anak yang muda masuk neng Partai Keadilan. Iya. Padahal Partai Keadilan itu tidak. adil. Iya. Partainya doang. Iya, itu. Kalau ini dari yang Ibu ceritain tadi, pesan sama harapan Ibu bagi para penerus yang nantinya akan melanjutkan estafet kemuhammadiyaan kepimpinannya di wilayah ini gitu. Iya. Kalau pesan saya yaitu tadi Mbak, harus ada kaderisasi dulu, harus ada penerusnya. Itu saya sering gini dengan teman-teman ya, dengan ibu-ibu PRA yang seusia dengan saya, itu sering ngomong-ngomong, ya gimana ini Aisyah itu nanti ke depannya, karena kita kan berada yang paling bawah ya, langsung di kampung, di desa ya itu. Kalau nggak ada yang meneruskan terus piye sesuk, sementara kita ini kan udah tua. Maka banyak kok Mbak, kalau Aisyah itu yang lingkupnya masih lingkup bawah, artinya PRA itu ya, desa itu kebanyakan ibu-ibu sepuh, ibu-ibu tua, dokter, profesor. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya keharusan ya, dari universitas Muhammadiyah atau Aisyah itu kan mengharuskan tuh sekarang dosen-dosen harus aktif di organisasi dari yang paling bawah. Sekarang makanya banyak di PRA itu yang masuk profesor ya, yang masuk doktor itu banyak sekali, walaupun dalam pelaksanaannya yaitu enggak, karena mereka kan juga sibuk. Nanti kalau ada pertemuan, kita kan pertemuannya sebulan sekali, tiap tanggal 13 nanti ya Bu saya pamit ini ngajar sampai sore gitu, kita juga maklum. Kalau yang aktif ya yang seperti saya ini, yang udah pengangguran ya. Udah pengangguran itu ya. Maka saya tidak hanya di ranting Mbak, saya juga di cabang ya. Ibu ada nggak program kayak yang dilaksanakan selama kayak seminggu sekali lah di sini di wilayah gini, kayak pengajian gitu Ibu, pengajian ibu-ibu setiap malam Jumat? Ada seminggu sekali. Saya punya dalam 1 bulan itu ada 5. Banyak Tiap hari Ahad sore, Ahad sore itu jam 4 sampai jam 5. Kemudian ada lagi satu lagi Jumat, itu tiap Jumat. Nah orang Jawa pakai hitungan Jumat Kliwon. Nah, jadi kita 1 bulannya itu yang pengajian Aisyah ada 5. Di sini kalau hitung-hitungan pengajian banyak Mbak, sekarang banyak yang masuk, ada Hizbut Tahrir. Enggak, makanya kita yang dari Asia harus kenceng ya. Karena di awalnya adanya pengajian di sini ya pengajian Aisyah. Walaupun tujuannya orang ngaji kan sama, gitu. Tapi tetap kalau kita, karena kita Aisyah, misalnya kita di dalam mencari ustadz atau ustadzah itu juga harus yang dari Muhammadiyah atau dari Aisyah. Ada Mbak pengajian itu yang rutin. Kalau yang tingkat ranting, nah, itu yang tingkat ranting itu sebulan sekali, tapi kan lingkupnya luas, satu kelurahan, itu tiap tanggal 21. Ya. Kalau yang khusus di kampung saya sini malah ada 5. Saya juga pernah ngaturi Bu Islamiatul di sini. Apalagi udah ya Bu, ini ya. wawancaranya udah selesai. Ya
ilmu juga udah kami dapat dari Ibu. Cek. Terima kasih Ibu Iya. ya sebelumnya. Itu Mbak,